Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini mendua hati dari Hosea 7 ayat yang ke-10. Keangkuhan Yisrael bersaksi melawan dirinya sendiri, tetapi mereka tiada berbalik kepada Yahweh Elohim mereka dan tidak mencari Dia dalam semuanya ini. Nah teman-teman, bangsa Israel dalam masa Nabi Hosea menjadi bangsa yang mendua hati. Mereka tahu sebagai umat pilihan, merasa tetap menyembah kepada Yahweh Elohim, namun juga berzina menyembah kepada berhala. Dalam pasal 7 yang kita baca tadi, Nabi Hosea menggunakan 3 perumpamaan untuk menggambarkan hati mereka yang mendua. Yang pertama, di ayat yang ke-8, mereka seperti kue yang tidak dibalik. Istilah katanya setengah mateng. Artinya hidup mereka tidak berkenan di hadapan Yahweh Elohim, namun tidak juga diterima oleh bangsa kafir. Yang kedua di ayat 9, mereka seperti pria sombong yang tidak melihat tanda-tanda penuaan dirinya. Uban-uban berterbaran di atas kepala mereka. Artinya mereka tidak sadar telah mengalami kemunduran rohani. Yang ketiga di ayat yang ke-11, mereka bodoh, punya Elohim Yahweh Sephot, tetapi malah mencari pertolongan dari satu bangsa kafir kepada bangsa kafir lainnya. Nah teman-teman, sebetulnya jika mau cermat, orang Kristen masa kini juga kerap kali mengalami sindrom mendua hati. Kalau ditanya, apakah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat? Semua pasti akan bilang, ya. Namun dalam keseharian, ketika di kantor, menyelesaikan tugas dan pekerjaan, berapa banyak yang mengandalkan Tuhan? Berapa banyak yang mengandalkan orang lain? Oknum-oknum yang dianggap berkuasa. Berapa banyak yang menyelesaikan masalah dengan pelicin alias uang. Kita percaya Tuhan, tetapi kita lebih suka jalan pintas. Mendua hati tidak harus artinya kuasa gelap atau pergi ke dukun-dukun, tetapi menggunakan jalan yang tidak berkenan pada Tuhan, itu artinya sudah mendua hati. Jadi teman-teman, waspadalah orang yang mendua hati dapat menyebabkan beberapa akibat yang serius. Yang pertama, kita tidak membuat hati Bapa Yahweh senang karena tidak dapat menjadi saksi bahwa dalam persoalan dan masalah orang lain harusnya bisa melihat kuasa yang menyertai kita. Dunia sudah terbiasa dengan jalan pintas. Yang kedua, perlahan namun pasti kita akan mengalami kemunduran rohani. Hati-hati jangan sampai kemunduran rohani menuju kepada kematian rohani. Yang ketiga, kelihatannya menyelesaikan masalah, tetapi sesungguhnya kita sedang membuat masalah di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita masih bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi teman-teman, kaki yang berdiri di atas 2 perahu pasti akan tenggelam. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar semua dimanapun berada. Apabila teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat. Tuhan Yesus memberkati.